Episode dimulai. Hardik tampak sangat tertekan dengan mengatakan, lebih baik hidup sendiri seumur hidup daripada aku harus menikah dengan Chris. Gautam berkata, Hardik, kau tidak akan sampai menikah dengan Chris. Duduklah dulu dan jangan panik. Sementara Chris justru menertawakan situasi itu dan membuat Hardik semakin bingung melihat Chris. Pendeta meminta pasangan pengantin berdiri untuk melakukan putaran suci. Sipa berkata, biarkan aku yang melakukan Gatbandan. Hardik semakin panik, namun Sipa tetap memaksanya. Deb yang melihat situasi semakin tidak terkendali, meminta Gautam mencari cara. Sipa pun kembali menekan Hardik agar melakukan putaran api suci. Dengan berat hati, Hardik dan Chris akhirnya mulai melakukan putaran. Dara mengatakan, Gautam, apa yang harus kita lakukan kalau Sipa tidak juga bereaksi? Gautam berkata, Dara, kalau begitu aku tidak bisa melakukan apapun. Saat itu Chris mulai tersenyum. Sementara Risita yakin Sipa tidak lama lagi akan ikut terpengaruh. Dara menunggu dengan cemas, sedangkan Deb kembali membawa silinder. Melihat itu, Sipa mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan keluarganya dan berpikir mereka semua menutupi sesuatu dariku dan aku harus mengungkapkannya. Sipa pun ikut tertawa sendiri. Sementara anggota keluarga Pandia merasa lega. Dara memeluk Sipa dengan erat dan Hardik mengucap syukur dalam doa. Dara menarik napas panjang dengan mengatakan, syukurlah, sekarang kita akan memanggil Rapi. Sipa berpikir, aku ingin memberi kabar dan kejutan pada Rapi yang sudah sadar. Gautam pun meminta Sipa duduk. Saat itu Rapi muncul dan ikut tertawa bersamanya. Pendeta menegur semua yang hadir dengan mengingatkan bahwa meski suasana gembira, tetapi pernikahan tetap harus dijalankan dengan serius. Akhirnya Sipa dan Rapi saling bertukar karangan bunga dan duduk kembali di mandap. Dara meminta Sipa dan Rapi melanjutkan ritual. Sipa mengatakan, kakak ipar selalu mengajarkan kita untuk jujur dan kebenaran akan selalu menang. Ucapan Sipa membuat hati Dara perih dengan air mata mulai menetes. Ketika pendeta meminta Dara untuk mengikat Gatbandan, Sipa berkata, kakak ipar yang selalu mengajarkan jalan kebenaran, dan kini ia yang mengikatkan Gatbandan ini. Dara pun menolak mengikatkan Gatbandan dan berlari ke arah Gautam dengan mengatakan, Gautam, aku tidak bisa memaksa Sipa menjalani kebohongan. Gautam pun mencoba menenangkannya dengan mengatakan semua ini takdir. Dara berkata, Gautam, aku tidak berhak menentukan hidup Sipa. Dara melepaskan Gatbandan Sipa dan Rapi. Risita mengatakan, Kak, kenapa malah menghancurkan pernikahan ini sekarang? Dara berkata, aku kira semua ini demi kebaikan Sipa, tetapi ternyata aku malah menyakitinya. Aku harus mengatakan yang sebenarnya. Dara menatap Sipa dengan mengatakan, Sipa, pernikahan ini sebenarnya untukmu dan Rapi, bukan untuk Hardik. Semua ini adalah rencana kami. Kau diculik dan dibawa ke sini karena Rapi tahu sejak awal. Tetapi kau baru menyadarinya dan aku yang mengatur semuanya. Dara pun menceritakan semua rencana yang telah ia lakukan dengan anggota keluarganya. Sipa yang sebelumnya masih tertawa kini terdiam dan bertepuk tangan dengan keras dengan menatap keluarganya. Sipa berkata, Kak, aku tahu segalanya sejak awal dan aku berdiri di sini dengan penuh kesadaran. Waktu itu, Rapi pernah tidak sengaja mengungkapkan kebenarannya saat mabuk dan sejak saat itu, aku menunggu kesempatan. Aku ikut dalam permainan ini hanya agar bisa mendengar kejujuran dari mulut kalian sendiri. Sekarang kau akhirnya mengakui kebenarannya, dan itu berarti apa yang kau ajarkan padaku tentang kejujuran tidak sia-sia. Dara pun langsung terseduh, merasa sekaligus lega dan bersalah. Sipa berjalan menjauh dari Rapi dan anggota keluarganya. Semua orang pun terkejut melihat Sipa meninggalkan Rapi.
Tetapi beberapa langkah kemudian, Sipa kembali dengan langkah penuh keyakinan menggandeng Rapi. Sipa memukul Dol dengan penuh semangat dan mengatakan, "Aku sudah siap menikah sejak lama. Hanya saja tidak ada seorang pun yang pernah menanyakan padaku." Rapi pun tidak kuasa menahan tawanya. Suasana anggota keluarga Pandia berubah hangat dan semua keluarga tersenyum, bahkan ikut menari riang diiringi lagu. Diiringi lagu, Rapi berkata, "Rapi hanya untuk Sipa dan Sipa hanya untuk Rapi." Air mata Rapi jatuh saat ia mengungkapkan, "Aku mencintaimu, Sipa." Tubuh Rapi pun melemah dan jatuh dalam pelukan Sipa. Dengan mata berkaca-kaca, Sipa mengatakan, "Rapi, aku juga mencintaimu." Sesaat kemudian Rapi membuka matanya dan berkata, "Kenapa semuanya terasa aneh? Dan apa yang sebenarnya terjadi?" Dara mengatakan, "Rapi, kau harus sadar sepenuhnya. Kau perlu tahu kebenaran." Rapi berkata, "Apakah Ibu Suman sudah datang? Kenapa Sipa menatapku begitu?" Dara mengatakan, "Rapi, Sipa tahu semua rahasia ini dan dia menolak menikah denganmu." Air mata jatuh di wajah Rapi karena ia mengetahui Sipa menolak menikah dengannya. Rapi menatap Sipa dengan mengatakan, "Sipa, ingatlah bahwa kau tidak akan pernah menemukan istri sebaik aku." Rapi mulai melangkah pergi. Tetapi tiba-tiba Sipa berlari menggenggam tangan Rapi dengan erat dan berkata, "Rapi, kalau kau tahu bahwa aku tidak akan pernah menemukan seorang sepertimu, lalu kenapa kau ingin meninggalkanku? Jangan pergi dan ayolah menikah denganku." Rapi menoleh dengan terkejut karena Sipa setuju menikah dengannya. Setelah beberapa saat, akhirnya Sipa dan Rapi kembali duduk ke mandap dan bersiap menukar karangan bunga kembali. Tetapi sebuah tongkat dilemparkan mengenai kepala Sipa. Saat menoleh, terlihat Suman datang bersama Prapula dan Anita. Gautam mengatakan, "Bu, dengarkan kami. Ini semua atas keinginan Rapi dan Sipa." Suman berkata, "Gautam, pernikahan ini tidak boleh dilanjutkan." Prapula mengatakan, "Rapi bahkan sudah menandatangani surat cerainya." Rapi berkata, "Bi, kau hanya ingin merusak rumah tanggaku dengan Sipa." Suman mengatakan, "Sipa, sekarang kau harus membuat keputusan untuk bersamaku atau Rapi." Rapi berkata, "Sipa, sepertinya pernikahan kita memang ditakdirkan penuh masalah. Aku tahu bahwa kau tidak tahan melihat ibumu sedih, dan aku tidak tahan menerima ketidakadilan. Maka biarkan aku yang mengakhiri semuanya. Jika kau tidak bisa menikahiku hari ini, maka aku lebih baik mengakhiri hidupku." Sebelum ada yang sempat menghentikan, Rapi meminum cairan dari botol di tangannya. Semua pun berteriak panik melihat Rapi. Sipa berteriak melihat Rapi meminum cairan itu. Rapi pun ambruk. Risita mengambil botol itu dan segera mencicipinya dengan terkejut. Prapula mengatakan, "Rapi, aku datang hanya untuk menjemputmu. Dan jangan tinggalkan aku. Ini semua salahku. Aku yang memaksamu menandatangani surat cerai itu." Anita berkata, "Rapi, aku juga yang menjebakmu dan aku yang membuatmu salah paham dengan Sipa. Hanya karena aku ingin mendapatkan Gautam." Suman dengan wajah murka memanggil Anita mendekat, lalu menamparnya dengan sangat keras. Semua anggota keluarga Pandia menatap Anita dan Prapula dengan kemarahan. Suman mengatakan, "Karena perbuatan kalian, menantuku harus menanggung penderitaan sebesar ini. Maafkan aku, Rapi, karena aku buta oleh Prapula dan Anita. Mulai sekarang aku bersumpah bahwa aku dan Sipa akan membalas setiap luka yang kau tanggung."